Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 anggaran perusahaan ingin mempresentasikan materi budget biaya overhead pabrik yang beranggotakan 1. Anissa Cahyani Budi, 2. Puspita Duyanti, 3. Afifah Duyani. Untuk yang pertama, yaitu pengertian BOP. Apakah itu BOP? BOP adalah biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan di perusahaan dalam rangka proses produksi, kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh biaya overhead pabrik. Contoh beberapa biaya overhead pabrik yaitu biaya bahan pembantu, biaya tenaga kerja tidak langsung seperti mandor dan supervisor atau lainnya, pajak bumi dan bangunan, premi asuransi, penyusutan, pemeliharaan, dan sebagainya. Anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan secara rinci mengenai biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik selama periode tertentu yang akan datang. Perencanaan ini mencakup rencana jenis-jenis biaya overhead pabrik, jumlah biaya overhead pabrik, dan waktu pembebanan biaya overhead pabrik tersebut disesuaikan dengan masing-masing departemen di mana biaya overhead pabrik tersebut terjadi. Manfaat anggaran biaya overhead pabrik. Manfaat secara umum, anggaran biaya overhead pabrik disusun sebagai alat pedoman kerja. Secara khusus, manfaat penyusunan anggaran biaya overhead pabrik adalah 1. Mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. 2. Menentukan harga pokok produk secara lebih tepat. 3. Mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan. 4. Sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Tujuan pengawasan biaya overhead pabrik. 1. Untuk mengetahui sesuai tidaknya realisasi dengan yang direncanakan. 2. Untuk mengetahui besar kecilnya biaya overhead pabrik. 3. Untuk menentukan bagian-bagian yang bertanggung jawab. Jenis-jenis biaya berdasarkan perilaku biaya. 1. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah atau tetap pada berbagai tingkat produksi. Contoh, biaya depresiasi gedung, mesin, kendaraan, gaji pegawai bagian produksi. 2. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi pada satu periode. Contohnya, biaya bahan penolong. 3. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Contohnya, biaya pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran biaya overhead pabrik. 1. Anggaran unit yang akan diproduksi, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. 2. Berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan maupun regulator, misalnya standar pemakaian beban pembantu, pemakaian listrik, dan sebagainya. 3. Sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. 4. Metode depresiasi khususnya terhadap aktiva tetap. 5. Metode alokasi biaya yang digunakan oleh perusahaan dalam memecah biaya menjadi beberapa kelompok di mana biaya tersebut terjadi.
Alokasi biaya overhead pabrik. Alokasi biaya overhead pabrik adalah pembagian biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi atau dari departemen pembantu yang lain dan departemen produksi. Satuan kegiatan atau satuan penghitung adalah satuan yang dipakai untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh bagian produksi dan bagian jasa dalam rangka proses produksi. Ditinjau dari bagian yang bertanggung jawab, biaya overhead pabrik dikelompokkan sebagai berikut. Biaya langsung. Biaya langsung yaitu biaya semata-mata menjadi tanggung jawab bagian yang bersangkutan dan tidak dibebankan ke bagian lain. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung yaitu biaya yang menjadi tanggung jawab beberapa bagian dari pabrik. Kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar penyusunan anggaran biaya overhead pabrik antara lain 1. Kapasitas praktis. Kapasitas praktis adalah teoritis, yakni kapasitas pabrik untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu, dikurangi dengan kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan internal perusahaan. 2. Kapasitas normal. Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan berproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. 3. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam periode yang akan datang. Sekian, terima kasih presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.